seperti yang gue janjikan, gue akan ngobrolin soal yang terjadi kemarin sebenarnya terkait dengan ada salah satu TikToker yang membuat konten yang diduga mengandung unsur penistaan agama. Yang langsung aja lah, gue langsung masuk ke segmen ini. Jadi kita mulai segmen Hanafi Says. Oke, kita mulai segmen Hanafi Says kali ini dengan ya sedikitlah pengantar gitu ya kan. Sedikit pengantar yang dimana gue juga nggak terlalu ngikutin banget terkait kasus ini, tapi gue dapat kabar dikit terkait dengan hal tersebut. Dan gue saat itu gue buka Instagram dan juga TikTok, tiba-tiba muncul ada satu TikToker yang kebetulan gue kenal juga. Gue juga sempat ngobrol juga dengan dia. Ternyata sedang bermasalah dengan hukum karena kontennya yang diduga mengandung unsur penistaan agama begitu. Dan gue nggak bisa nampilin videonya karena takutnya ntar terjadi hal tidak diinginkan gitu ya. Ya intinya gue kasih lihat dulu di gambar nih. Oke, jadi yang kalian lihat ini adalah TikToker yang gue maksud. Dia sebenarnya bukan konten kayak video gitu ya, tapi lebih ke konten live, di mana dia juga dia di live tersebut yang dimana kalau gue lihat dia nge-live-nya di Instagram gitu, dan ditonton sekitaran nggak sampai 20-an orang lah gitu, di mana dia tiba-tiba secara gue nggak tahu secara dia sengaja atau tidak mengeluarkan statement yang diduga mengandung unsur penistaan agama begitu. Dan kemudian tiba-tiba komunitas TikTok yang gue ikuti memberikan kabar kalau si orang ini dijemput sama pihak kepolisian. Dan kabar terakhir dia akhirnya ya kalian bisa lihat foto yang nampak di layar, pakai baju orange tahanan begitu dengan identitas dia sebagai orang yang ya bukan disebutnya ditangkap gitu loh, dan bermasalah dengan hukum begitu. Gue balik lagi ke layar. Nah, karena gue belum terlalu tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ya gue pengen lebih tahu gitu, pengen mengetahui lebih dalam begitu. Kebetulan gue sekarang lagi terhubung sama salah satu teman gue yang gue bisa sebut kita satu circle sih. Ya intinya kita satu kumpulan komunitas TikTok lah begitu. Dan gue pengen tanya lebih dalam tentang terkait kasus ini, dan juga sebenarnya kita jadi kreator yang bener tuh gimana begitu ya. Langsung aja, ini teman gue Okta Wijaya. Halo Okta, Mas Okta. Halo Lukman, halo teman-teman YWNet atau YCNet. Selamat sore. Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol kan. Asli kapan terakhir tuh ya? Udah lama banget kayaknya. Aduh, iya ya. Terakhir kayaknya kapan ya? Setahun atau 2 tahun yang lalu kayaknya ya. Setahun 2 tahun lalu cuy. Demi apapun udah lama banget kita nggak ngobrol. Udah lama gak ngobrol kayaknya. Yang awalnya pengen bikin company tapi tidak jadi. Jadi ya udahlah. Part of life lah. Sebenarnya jadi. Terus sekarang gimana nasibnya? Memang beneran udah nggak jadi company atau gimana? Nggak tahu gue juga, ceritanya panjang lah. Nanti kita ngobrol di luar ini aja lah. Karena dapur. Karena bakal panjang banget karena ini juga dibatasin waktu gitu. Oke, langsung aja. Betul. Mas Okta Wijaya. Sebenarnya dapat kabar tentang, gue sebut aja lah TikTokernya siapa ya, Bang Morteza ini kapan? Kemarin atau kapan? 2 hari yang lalu sih gue dapat infonya nih. Infonya tuh lagi viral lah, Mortaza lagi ramai kan. Gue mikir gini, biasanya kan orang kan viral gara-gara ngedubbing Big Smoke terus dengan Inggris, aksen British dan segala macamnya kan. Iya. Nah tiba-tiba nih orang tersandung kasus penistaan agama. Maksudnya yang gue pikirkan adalah ini orang kenapa gitu kan? Karena yang gue tahu adalah ini orang tuh dewasa banget. Yang gue tahu nih orang ini dewasa banget. Emang secara usia memang sudah cukup
cukup bisa dikatakan dewasa gitu. Mm. Tapi entah kenapa gua rasa sih ini semua penyakit konten kreator lah. Mm. Semua penyakit konten kreator itu kepleset. Kepleset iya sih. Kita apalagi semua teman-teman kita yang ada di satu circle yang sama, di satu komunitas yang sama, kita juga pernah kepleset pasti dong. Kayak ingat gak dulu kayak kasusnya gua dengan salah satu konten kreator tersotoy dalam bidang hukum. Perlu gue jelasin siapa orangnya. Lu yang pernah kepleset soal masalah SBMPTN, kalau lu masih ingat dan lu pernah cerita ke gua. Benar. Terus dengan Mipo yang pernah kepleset dengan mendukung Puan Maharani, itu kan kepleset juga kan dia. Terus juga Naldo dan Panjo yang satu itu bikin jokes tentang tsunami Aceh. Ya intinya adalah semua konten kreator tanpa terkecuali pasti pernah kepleset dan akan sangat-sangat masuk akal ketika ya udah ini bagian dari perjalanan hidup sebagai lo seorang konten kreator dan kebetulan seorang Mortaza ini adalah seorang konten kreator besar. Everybody knows him, nggak ada yang nggak tahu dia. Gua rasa bagi yang mengikuti di dunia genre, dia kan genrenya kan komedi ya, genrenya komedi dan sebenarnya gini sih kalau gua pahamin dari isi konten live-nya dia itu sebenarnya tuh yang gue percayain adalah dia pengen ngejokes doang. Karena bagi gue diksi Shaun the Sheep itu kan analoginya itu kan untuk orang Kristen mengucapkan kepada orang non Kristen kan domba yang tersesat. Lalu dia menggunakan analogi dengan diksi Shaun the Sheep. Bagi gue sih itu komedi yang menurut gue tuh lucu. Cuman memang karena kebetulan adalah ya memang yang nonton dikit mungkin ya. Tapi karena di screen record ada yang nge-blow up dan kita tahu lah, kita semua tahu. Pasti lu coba deh lihat orang-orang yang bikin konten soal Mortaza. Gue bisa ngecek itu followersnya kurang dari 100.000. Bisa dikatakan itu perkumpulan orang-orang riding the wave yang mereka tahu ini konten bakal rame dan pasti bakal FYP dan pasti bakal dapat dapat perhatian lebih gitu. Kayak ya kalau lu lihat salah satu konten kreator yang followersnya lebih dari 100.000 cuma John LBF doang, sisanya ya who knows, siapa yang tahu mereka ini yang bikin konten soal itu. Dan ya kalau lu lihat komentar-komentar juga ya udah template aja kayak minimal punya bapak ibu lah, minimal gak gendut lah, apalah segala macem lah. Ya bagi gue kayak ya udah ini cuma perkumpulan orang-orang riding the wave, so asik, so bener dan lain segala macam. Tapi ya bagi gue ini hanya sekumpulan orang-orang yang pura-pura peduli dengan agama non yang di luar Islam aja, istilahnya kayak begitu gitu menurut gue. Oh ya, ini ngomong-ngomong soal ngejokes juga nih, karena kan kalau berkaca dengan apa yang terjadi sama teman-teman kita gitu ya kan, terkait ya kayak kemarin ya sekitaran tahun berapa ya, 2021 atau 2021 di mana Mas Naldo dan namanya bikin jokes tentang tsunami Aceh itu kan sebenarnya gue nggak tahu sih karena gini, kalau di kasusnya Bang Mortaza beberapa pihak bilang kalau ini tuh kayak candaan circle gitu dan setuju nggak kira-kira kalau itu memang benar candaan circle? Halo? Ops, sorry terputus teman-teman. Koneksi kita sama Mas Okta terputus di tengah-tengah. Kita coba hubungin lagi ya. Semoga kita bisa connect lagi. Tapi yang pasti tadi poinnya gue dapat poinnya bahwa saat lagi rame memang seringkali saat konten tersebut ramai akhirnya banyak banget konten creator di luar sana sok nge-speak up lah, sok mau meramaikan begitu, dan ternyata ya terlihat memang engagementnya cukup tinggi begitu. Bahkan kalau dilihat seperti yang tadi Mas Okta bilang bahwa yang ngomong pun, yang ngobrol atau yang bikin konten tersebut ya mereka konten kreator kecil yang memang pengen riding the wave gitu kan. Dan gue setuju banget dengan kata-kata tadi. Coba kita coba hubungin lagi sama Mas Okta karena tadi sempat mati
cepet entah ke close atau gimana gue nggak tahu. Semoga kita bisa kehubung lagi. Oke, masih diproses ya. Oke, sambil nunggu bentar. Kita coba hubungkan lagi dengan Mas Okta. Kita coba telepon lagi ya. Dia karena kontaknya katanya ganti gitu, kontak WhatsApp-nya. Jadi gue nggak bisa nge-call lewat WhatsApp. Jadi gue cuma bisa nge-calling lewat Instagram call. Jadi kita coba ya. Halo. Yuk masuk Pan. Oke. Sorry keputus tadi gara-gara ke close tab browser go. Oke. Gimana tadi? Tadi pertanyaan kembali lagi tadi gue terkait ada beberapa pihak begitu atau beberapa orang yang bilang kalau jokes yang dikeluarin Bang Morteza ini adalah jokes tongkrongan. Lu setuju nggak dengan itu? Kalau gue sih menangkapnya gini ya, jokes tongkrongan itu hanya berlaku di offline aja sih. Tapi ketika lu bikin jokes seperti itu di online, ya itu bukan jokes tongkrongan namanya. Dan lu karena lu sudah dengan kesadaran penuh, terlepas lu sadar atau tidak sadar, karena semua hal yang ada di online orang nggak mau tahu ya, mau itu tongkrongan, mau itu bukan, mau itu emang disengaja atau tidak disengaja. Orang taunya ketika semua hal apapun yang sudah disiarkan secara online, mau itu on air, live ataupun apapun itu tanpa proses editing, itu udah pasti orang nggak peduli mau itu tongkrongan atau enggak gitu loh. Jadi bagi gua memang secara kiasannya itu adalah bahasa tongkrongan. Kiasannya itu adalah ya kayak lu sama gua atau mungkin teman-teman kita. Tapi ya ketika sudah masuk ke ranah online atau sosial media itu udah bukan jadi alasan lagi kayak gitu. Udah jadi konsumsi publik ya berarti ya. Betul, udah jadi konsumsi publik gitu. Dan ketika lu sudah bersiap-siap untuk bisa melawan dengan jalur hukum, ya salah satu solusinya adalah lu cari pengacara yang terbaik, mengeluarkan statement yang mungkin bisa lu bela untuk diri lu sendiri, dan ya udah gitu, dan jadi pelajaran. Karena bagi gue sih ini proses pendewasaan selanjutnya bagi seorang Mortaza ya, terlepas dari baik buruk atau apapun dia gitu. Karena yang gue yakini adalah dia cuma kepleset doang, dan gue meyakini dia gak bermaksud untuk menghina atau menistakan agama. Karena ya kita tahu, ya kita yang udah kenal dia pun kita tahu cara ngomongnya emang seperti itu ya kan. Kita yang udah kenal, kita yang pernah ngobrol, kita yang pernah tukar pikiran, kita mengerti gitu dengan karakternya beliau. Tapi kan untuk orang-orang luar yang hanya menganggap dia adalah seorang bintang, seorang artis, seorang yang punya nama, kan nggak peduli gitu. Iya sih, benar. Menarik kita merasa. Kalau ini kita kalau kita ngomongin konten kreator yang sering kali bikin jokes-jokes seperti ini, memang saking banyaknya begitu. Tapi pasti dari kejadian ini gue yakin ada beberapa orang yang ya mungkin gue bisa bilang oknum ya, beberapa orang yang akan bilang bahwa ini kalau kita ngejokes tentang agama yang karena kan ini kan kembali lagi ini kan tentang jokes agama ya. Sebenarnya jokes tentang sara atau apapun tuh diperbolehkan nggak sih? Karena ada orang kan kita seperti yang kita tahu ada yang bilang juga kalau semua objek itu bisa jadi bahan untuk ketawa atau bahan buat bercandaan. Sebenarnya itu sebenarnya lu setuju gak sih dengan statement tersebut bahwa semua hal bisa jadi bahan bercandaan gitu? Setuju gue. Hanya saja kembali lagi kita mengeluarkannya via apa dulu. Kalau kita mengeluarkan via online ke sosial media, ya tidak semua hal bisa masuk ke sosial media. Makanya kayak contoh deh, berhubung gue kan juga pernah beberapa kali open mic lah di stand up gitu, meskipun gue udah gak stand up lagi ya, udah gak pernah open mic lagi. Yang gue pelajari adalah teman-teman gue yang ada di sana, ataupun orang-orang yang gue kenal, ataupun orang-orang yang gak gue kenal tapi emang punya nama besar, ya mereka sekarang menginisiasi ataupun mempunyai strategi adalah ya ketika lu punya jokes yang sensitif, atau lu pengen bikin special show yang materi sangat-sangat sensitif, maka lu harus menjualnya secara eksklusif. Dan lu harus private gitu, dan lu benar-benar harus di ruang tertutup yang orang nggak tahu banyak hal gitu, tidak bisa diakses oleh semua orang. Makanya kan setelah kasusnya Babi Kurma, Coki Pardede dan Tretan Musuh, itu kan titik balik sensitivitas publik terhadap sebuah jokes. Belum lagi soal kasusnya Panji dengan Puci, belum lagi dengan kasusnya lagi tentang
Ridwan Remin dan Ruben Onsu. Ini kan menjadi indikator pembalik di mana bahwasanya tidak semua jokes, tidak semua bahkan candaan itu bisa keluarkan di sosial media, apapun itu alasannya gitu. Jangankan sosial media yang sekiranya bahasanya sensitif, ya jokes yang mungkin menurut kita biasa aja bisa jadi sangat sensitif bagi orang-orang di luar sana gitu. Sangat, ya contohnya apa? Barry William dengan komunitas musang. Itu kan sangat tidak sensitif. Iya sih sebenarnya. Sangat tidak masuk akal ketika sebuah komunitas tersinggung. Makanya kan saat itu bahkan gue bisa bilang ya, karena gue cukup ikutin dunia itu dulu itu, gue cukup ngikutin kasusnya juga, dan menurut gue itu salah satu kasus yang paling aneh selama kasus ketersinggungan publik gitu loh. Jadi ya bagi gue yang tadi lu tanyakan adalah apakah semua bahan canda itu bisa dikeluarkan atau bisa diekspresikan? Tentu bisa, tapi dengan median apa dulu? Karena kalau misalnya kita offline atau off air, ya itu sah-sah aja gitu. Tapi kalau udah ranahnya online atau sosial media, kita lebih hati-hati lagi sih. Jadi mesti mikir pinter-pinter juga ya kalau misalkan ngeluarin jokes ataupun ngeluarin candaan atau apapun di sosial media, ya kembali lagi ke situ. Memang. Oke, ini kebetulan lagi bisa ngobrol sama Mas Okta nih. Pengen tanya terkait dengan ini, terkait komunitas TikTok yang kita ini masih lanjut gak sih sebenarnya di akun TikToknya? Karena aku cari TikTok Violated kok gak ada gitu. Ya udahlah, ya udah dilupakan aja. Tapi yang penting komunikasi ya, anak-anak harus tetap silaturahmi, tetap harus jalan lah. Jangan hanya karena satu kepentingan kita satu sama lain jadi kayak lupa sama satu sama lain juga, ya kan gak bagus ya. Iya sih ya. Ya kalau kita kan juga kan kita kan ya baik-baik gitu, dipertemukan dengan cara yang baik. Ya bagi gua sih tidak ada yang harus dibubarkan ya. Ya kalau kita tetap mau tukar pikiran, ayo. Kita tetap ngobrol-ngobrol juga, ayo. Toh kayak di grup nih, ya kita saling semangatin buat bangko. Makanya kan di konten gue itu gue sengaja tidak terlalu show off soal suara, maksudnya nggak pakai background lagu, tidak pakai soal hashtag dan segala macam, karena saya juga sadar diri gitu, karena jangan sampai gue dianggapnya ngebela orang yang salah. Makanya gue kayak ya udah kayak nggak perlu hashtag, nggak perlu background, nggak perlu thumbnail. Intinya adalah bagi gue kembali ke awal banget ya, bahwasannya adalah hal-hal seperti ini adalah hal yang paling wajar bagi seorang konten kreator, bahwasannya adalah pasti mereka akan kepleset. Bahkan seorang Kevin Nguyen aja pernah kepleset, istilahnya kan kayak begitu. Semua konten kreator pasti pernah kepleset, pasti pernah bikin salah. Nggak ada konten kreator yang nggak pernah bikin salah. Iya sih. Bisa gue jamin. Makanya itu. Mungkin bisa jadi seorang Fadil Jaidi pernah bikin salah, tapi beruntungnya dia tidak terekspos. Iya. Kan bisa kayak begitu. Bisa jadi kayak orang sesempurna Rian Farhadi, mungkin dia pernah bikin salah. Contohnya kenapa dia mau diundang Dr. Richard Lee tapi dia bukan di bidangnya, itu kan dia kepleset juga kan. Bedanya dia nggak terlalu terekspos. Kayak gitu aja intinya. Iya. Nah, aja nih menarik nih kalau misalkan soal tiba-tiba kreator memang sepakat mungkin akan ada masanya, atau semoga aja tidak terjadi ya untuk kreator-kreator akan ya kepleset begitu. Nah, seorang Okta Wijaya ini juga pernah terjadi kepleset gitu ya kan. Nah, jelas. Kalau gua tuh gimana? Oke, gini. Pertanyaanku, ketika seorang Okta Wijaya sempat kepleset dan akhirnya mesti kayak pasti akan ada hal-hal yang dihadapi gitu, entah cacian atau apapun gitu, komentar-komentar negatif gitu. Apa yang dilakukan untuk akhirnya ya mungkin istilahnya ya mungkin meredam kejadian agar kejadian tersebut tuh mungkin bisa membuat lo lebih tenang begitu dalam menghadapinya gitu. Uninstall TikTok adalah jawabannya. Terbukti efektif ya. Terbukti salah satu cara paling efektif adalah uninstall TikTok dan nge-hide akun, bukan ganti username. Kenapa Murtaza harus ganti username? Karena tidak
karena tidak berfungsi. Lebih baik akunnya lu hide dulu, lu nonaktifin dulu, bukan lu ganti username. Itu gua rame loh Pak 3 minggu Pak, demi Allah dah. Alhamdulillahnya sih 3 minggu ya. Tapi yang nge-tweet saya hanya sekumpulan orang-orang yang sok pintar di bidang hukum dan tidak tahu apapun. Makanya gue pernah bilang, kalau Sambo memang dihukum mati, alhamdulillah. Tapi kan pada kenyataannya sekarang kemana Anda nih si Judge? Hey Anda Esther, ketika Sambo jadi seumur hidup, Anda tidak speak up lagi kan? Konten kreator bodoh. Menarik. Iya, kan gue udah pernah speak up sebelumnya. Karena sesimpel gini loh, Bapak Man, sesimpel gini. Lu tuh siapa? Lu tuh cuma konten kreator yang tidak punya nilai andil di persidangan. Iya. Lu bukan saksi, lu bukan ahli, lu bukan penyidik. Kenapa lu pengen doi itu harus dihukum seberat-beratnya? Karena ya, apakah suara Anda mempengaruhi suara hakim? Memang awalnya. Tapi kan pada kasasi tidak dong. Iya sih. Iya bener sih ya. itu akhirnya itu. Kalau misalkan lu cuma melihat kasus cuman ya udah dari luar aja tanpa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di lokasi ya itu cuma ya, dan hanya karena lu mengikuti rentetan kejadian bukan berarti lu bisa memutuskan di persidangan. Iya sih ya lu siapa gitu loh. Makanya gue tuh kayak mikir, oh ya udah, mungkin dia seorang mahasiswa sarjana hukum, mahasiswa fakultas hukum bahkan. Tapi dengan cara dia menganalisa dan ingin begini begitu, jawabanku cuma satu. Lu itu bukan hakim, bukan jaksa, bukan penyidik, bukan saksi, bukan ahli. Jadi jangan sotoy. Simpelnya begitu aja. Makanya kan makin gak terima kan. Ya karena apa? Karena mereka meyakini jadi dia paling benar dan gue paling salah. Ya udah gue akuin, oke gue salah karena lu kan tau lah, gue kan tipe orang yang gue gak mau banyak ribut lah. Toh lu kalau mau ngelapor gue ke polisi dengan cara seperti Mortaza, ayo gue bisa berani. Gue bukan mahasiswa hukum deh, tapi gue bisa punya statement seperti ini karena gue punya landasan ilmunya, gue tahu basicnya kayak apa, kayak gitu. Makanya gue bilang udah, kalau mau laporin gue aja. Gue emang nggak punya pengacara, gue tinggal ke lembaga bantuan hukum kan, kalau gratis kan bisa dibantu ya, karena kan emang harus ada prosedurnya lah. Tapi di sisi lain, bagi gue ya kalau udah salah ya udah akuin lu salah, jangan menyalahkan orang di sekitar lu, apalagi menyalahkan orang lain. Makanya kan setelah kasus doi sudah di seumur hidup, kemana itu suara orang-orang sotoy itu yang mencak-mencak gue pada kemana tuh? Udah nggak ada lagi kan? Bahkan sekarang udah nggak nge-private akun gue lagi. Mana yang kemarin ngehina gue atas kasus ini? Nggak ada tuh sekarang otak hidungnya. Bahkan yang sotoy makin sotoy, yang kocak makin kocak gitu loh. Dan yang orang-orang itu riding the wave yang hanya sebatas bikin konten copy paste aja gitu, yang kebetulan bisa ngomong dengan narasi yang bagus di depan kamera, udah gitu aja. Dan ya netizen kita kan nggak tahu bedanya nggak suka secara personal dengan nggak suka secara konten. Nah, gua nggak suka dengan Messi Judge, gua nggak suka sama Esther ya karena secara konten, secara mereka konten kreator, bukan secara personal diri dia siapa, mana peduli gue. Kayak gitu istilah. Nah itulah netizen kita tuh belum bisa membedakan itu. Karena yang tahu nih, wah ngejelekin Okta banyak exposure-nya nih. Aku ikut ngejelekin Okta, kan bisa kayak gitu. Dan itulah yang terjadi kepada Bang Mortaza. Iya sih ya. Kayak gitu loh. Menarik sebenarnya, pengen ngobrol lebih banyak lagi, cuman sayangnya terbatas waktu nih karena ya. Tapi mungkin di lain waktu mungkin ada waktu banyak kita mungkin bahas ini lebih lengkap lagi dalam versi podcast mungkin ya, kita nggak tahu juga. Tapi ya semoga aja kita bisa ngobrolin ini lebih banyak lagi di lain waktu gitu ya Bang Okta. Thank you banget udah nyempetin waktu. Sorry kalau ganggu. Siap, aman. Makasih ya. Iya, siap. Thank you, Man ya. Thank you. Sehat-sehat nih. Sukses nih buat para pendengar Lukman ya channel nih, makin banyak penontonnya. Oke, thank you. Iya, thank you, Man.
Oke, itu dari gue ngobrol-ngobrol bareng Mas Okta Wijaya, di mana dia adalah salah satu dari member dari circle gue di komunitas TikTok, yang kebetulan Bang Morteza ini juga bagian dari grup komunitas gue juga, grup komunitas TikTok gue juga. Itu dari pandangannya Bang Okta, yang bisa gue catat adalah di mana dalam kasus ini dia yakin bahwa Bang Morteza ini cuman kepleset aja. Dia juga nggak ada maksud untuk menghina atau menistakan agama seperti itu. Dan yang jadi poin menariknya adalah dari statementnya Bang Okta tadi adalah di mana banyak sekali content creator yang menanggapi apa yang terjadi dengan Bang Morteza, tapi dengan apa ya namanya, dengan tujuan bukan beneran memberikan opini atau apapun, tapi hanya untuk ya nambah engagement seperti itu. Dan dan seperti tadi dibilang sama Bang Okta, bahwa memang seringkali yang komen ataupun yang mengomentari itu adalah kebanyakan akun-akun yang memang nggak terlalu gede, sehingga ya mereka juga tujuannya ya cuman ngeramein aja buat dapetin exposure, dapat followers, dapat likes, dapat apapun itu. Dan dan berkaca pada kasus ini sebenarnya ya kembali lagi, kalau ada beberapa yang gue catat juga itu adalah terkait ke jokes ya. Kembali lagi, jokes ya tongkrongan tidak semuanya bisa dikeluarkan di publik, karena kembali lagi kalau definisinya tongkrongan ya udah di tongkrongan, di kelompok lu aja. Selain kalau misalkan udah dibawa keluar bukan lagi jokes tongkrongan dong, ya kan? Sehingga ya itu tadi, jadi jokes tongkrongan, tapi kembali lagi jokes tongkrongan itu kan memang banyak banget, dan memang untuk beberapa orang mungkin ada yang relate, ada beberapa yang tidak relate begitu. Sehingga ya memang untuk memilih atau mengeluarkan jokes tongkrongan yang sesuai dengan penonton atau biar yang tidak menimbulkan ketersinggungan dan apapun ya memang agak sulit begitu. Sehingga ya paling aman ya kalau mau ngejokes ya dipikirin dulu lah, dikonsepin dulu seperti itu. Nah, selanjutnya lagi, ini kalau dari gue ya, ini kembali lagi karena ini adalah Hanafises, jadi gue juga akan mengeluarkan pandangan gue ya. Pandangan gue seperti ini. Terkait dengan kasusnya Bang Morteza ini, gue sih gak dapetin tayangan full live-nya seperti apa, cuman gue dapat potongan-potongannya. Tapi dari potongan-potongan yang muncul memang agak wise sih menurut gue ya. Dengan tadi ada diksi sound the ship yang dipakai, dan ya buat gue sendiri juga lucu gitu. Cuman emang gak asik aja gitu kalau misalkan itu bahkan sampai ngomongin tiang-tiang dan yang lain-lainnya kan, itu emang agak wise banget sih menurut gue. Dan kalau misalkan ini juga gue kasih tahu juga buat teman-teman yang penasaran sama video aslinya, bukan video asli, mungkin video potongan dari statementnya seorang Bang Morteza yang diduga melakukan penistaan agama ini, lu bisa cek aja di story gue di @hanafi_lukman, karena di sana ada gue jadiin meme gitu. Jadi ada video statementnya, kemudian foto dia pakai baju tahanan, terus kemudian directed by Robert Witt gitu. Lu cek aja di sana. Itu gue bikinin di story. Kalau lo penasaran dengan videonya seperti apa gitu ya. Tapi yang pasti kalau menurut gue sendiri, Bang Morteza seperti yang tadi diomongin di awal bahwa Bang Morteza ini sebenarnya konten-kontennya ya bahasa Inggris gitu, cuman jokes-jokes bahasa Inggris aja dan gak ada unsur penghinaan sama sekali. Bahkan gue yang ini dari gue dan juga Okta yang memang udah kenal sama Bang Morteza lebih dari 2 tahun ya. Jadi sejak 2021 kita kenal banget, dan bahkan kita jadi satu grup di komunitas. Kemudian 2022 kita kenal banget, dan bahkan gue sampai tahu dan apal banget bagaimana bagaimana ciri khasnya si Bang Morteza ini dalam yang nyampain pendapat lah, ngobrol atau ngomong begitu. Dan akhirnya ketika kasus ini muncul, kita kan kaget dong, kok bisa, ternyata yang terjadi adalah seperti itu. Ada di tongkrongan gue juga sempat diomongin bahwa dia tuh dulunya orangnya memang sealot itu gitu, diingetin sama temannya, tapi dia kayak membelot gitu. Tapi kita nggak ngomongin ini karena itu ranah privasinya dia, dan kita nggak akan ngomongin tentang hal itu, oke? Itu biar di internal gue aja yang ngomongin tentang hal tersebut gitu ya. Nah, dan yang pasti intinya adalah kalau di sosial media ya memang kita diberikan ruang kebebasan untuk memberikan ekspresi, bercanda-canda atau apapun. Bahkan seperti tadi pertanyaan gue tadi adalah apakah semua hal bisa jadiin bahan bercandaan?
Well bisa, tapi tergantung media yang dipakai itu apa. Dari kata dari statementnya Bang Okta tadi. Nah, walaupun kita diberi kebebasan di ruang media sosial, tapi kembali lagi sebebas-bebasnya yang menghambat cuma satu, penggunanya, orang-orangnya. Ada yang sensitif, ada yang tidak. Ada yang menganggap ada sesuatu jokes yang mungkin menghina orang satu mungkin biasa aja, orang dua mungkin ya agak gatal-gatal tapi masih santai-santai aja. Ada orang ketiga yang benar-benar marah banget sampai membanting-banting sampai emosinya luar biasa di situ. Banyak banget orang-orang atau netizen yang kriterianya seperti itu. Sehingga kita mesti pintar-pintar juga gitu. Sulit. Ya itulah konsekuensi dari media sosial. Jadi ya kita mesti bijak juga gitu ya dalam mengeluarkan statement tertentu di sosial media begitu ya kan. Bebas tapi juga bertanggung jawab, itu intinya. Nah, mungkin itu yang akan itu sementara yang pengen gue omongin di Hanafi Says ini. Jadi kembali lagi di sini, kalau misalkan Bang Murteza nonton, gue yakin sih enggak ya. Tapi Bang Murteza kalau misalkan lu nonton, semangat bro, semangat Bang. Mungkin ini salah satu kehilafan yang bakalan jadi pelajaran berharga buat lu gitu. Suatu saat nanti kalau misalkan lu masih main TikTok lagi, lu perbaiki cara lu berkonten, perbaiki cara lu berkomunikasi, ngeluarin statement dan yang lain-lainnya. Apalagi kalau ngomongin live, gue juga nge-live sering kali gue bikin live seperti ini di TikTok, di Instagram, di YouTube juga seperti ini. Tapi juga perlu diperhatikan juga gitu ya dalam mengeluarkan statementnya seperti apa gitu, kata-katanya yang diambil seperti apa, diksinya seperti apa begitu. Jadi gitu ya. Itu aja Hanafi Says untuk segmen untuk kali ini, dan gue nggak tahu apakah Hanafi Says akan hadir lagi di episode berikutnya atau tidak, tapi ya yang pasti tetap pantengin aja Lukman Internet Live Show.